Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irin Nurliani, SDN Waas 02 Pamengpeuk. Akan mendongeng dari judul buku Sangkuriang, penyusunnya Resi Dwi Yurianti, penerbitnya MAP Plus Bandung. Untuk tantangan review bulan Juni. Gini, kisah Sangkuriang adalah kisah seorang putri raja yang hidupnya menyendiri di hutan dan termakan oleh sumpah sendiri akan menikahi siapapun yang menolongnya. Dan ternyata yang menolongnya adalah anjing yang selalu setia ada di sampingnya. Padahal anjing ini adalah seorang manusia, putra raja yang dulunya dikutuk ceritanya. Singkat cerita, mereka pun mempunyai seorang anak laki-laki yang sangat tampan yang tidak menyadari bahwa ketika dia berburu di hutan selalu ditemani oleh anjing tersebut. Namanya si Tumang anjingnya. Ternyata anjing itu adalah ayahnya dari anak itu. Hingga suatu ketika ada suatu peristiwa yang menyebabkan anak Dayang Sumbi itu harus diusir karena tidak sadar telah membunuh ayahnya sendiri. Anak itu bernama Sangkuriang pun berkelana di hutan dan belajar berbagai kesaktian. Suatu waktu ketika Sangkuriang dewasa kembali, bertemu dengan seorang gadis cantik dan ingin meminang. Tapi rupanya sang gadis yang ternyata adalah Dayang Sumbi menyadari bahwa itu adalah anaknya. Dia sudah menerangkan berkali-kali bahwa kamu adalah anak saya. Tapi Sangkuriang tuh kekeh gitu, nggak yakin gitu bahwa itu ibunya. Karena kelihatan muda sekali, cantik gitu. Dia tetap ingin meminang, ingin menikahinya. Ketika Dayang Sumbi sudah habis akal bagaimana untuk meyakinkan, dia menyanggupi untuk dipinang, tapi dia memberikan syarat yang menurut dia mustahil untuk bisa dipenuhi oleh seorang manusia biasa gitu. Dan ketika syarat yang diberikan itu tidak bisa dipenuhi oleh Sangkuriang, Sangkuriang pun marah besar. Dia pun menjebol bendungan dan menendang perahu yang telah ia buat. Dari situlah adanya sasakala tentang Gunung Tangkuban Perahu. Ini adalah potongan dialog ceritanya ada. Sangkuriang yang ternyata mencintai ibunya sendiri dan tetap tidak bergeming walaupun ibunya sudah menerangkan, hingga ibunya memberinya syarat mustahil, menurut dia mustahil, padahal dia tidak sadar bahwa Sangkuriang selama ini belajar kesaktian dari berbagai perguruan, dari berbagai orang sakti agar kemauan Sangkuriang tidak terlaksana. Tujuan Dayang Sumbi berkata gini, kalau kamu betul-betul berniat meminangku, buatlah dulu sebuah danau yang sangat besar dan sebuah sampan yang sangat besar juga dalam semalam. Sangkuriang, ya akan saya kerjakan. Ternyata ketika pengerjaannya hampir selesai, Dayang Sumbi mencari akal untuk meninggalkannya biar gagal gitu, dan memohon pada dewa. Dan permohonan Dayang Sumbi itu dikabulkan. Sebetulnya Sangkuriang bisa memenuhi persyaratan itu, tapi Dayang Sumbi cepat memohon pada dewa karena dan dewa pun sebetulnya tahu bahwa itu adalah anaknya Dayang Sumbi. Jadi dipenuhilah. Kemudian tiba-tiba ada cahaya merah seperti semburat matahari yang akan muncul. Kemudian ayam berkokok seperti pagi-pagi akan tiba, padahal masih lama. Dan ternyata Sangkuriang pun marah besar, sehingga menendang perahu yang kemudian terbalik dan menjadi sebuah gunung yang kemudian disebut Gunung Tangkuban Perahu. Itulah singkat cerita dari Sangkuriang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.